Yang saya khotbahkan hari ini yaitu adalah living in the grace of God. Seperti apa grace of God? Supaya kita sama-sama punya pemahaman yang lebih tajam lagi ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat yang sudah saya siapkan buat Bapak Ibu Saudara. Nah, di Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Ya, kita akan membuka banyak ayat. Tapi ini menarik sekali supaya saudara mengerti tentang ada sebuah histori yang keren ya. Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, cakep, ganteng, keren, maka disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ya, siapakah anak laki-laki ini? Anak laki-laki ini adalah Musa. Ya, jadi maminya Musa mengandung dan terus kemudian melahirkan, dan ketika dilihat keren, anaknya cantik, maka disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi maminya ini tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti, yaitu peti pandan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dipakainya dengan gala-gala dan ter. Kenapa saya kasih warna di highlights warna merah ini? Untuk nanti saya jelaskan seperti apa sih sebenarnya peti pandan, gala-gala dan ter itu apa, supaya Bapak Ibu Saudara punya bayangan. Kalau enggak kan, ya udahlah, enggak, apa ya ini, ya udahlah lewat. Nah, tapi kita akan sama-sama nanti kita akan lihat ya. Dan diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Teberau di tepi Sungai Nil. Dan kakaknya perempuan berdiri dari tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Nah, tapi Ibu Saudara, seperti apa kira-kira yang disebut dengan peti pandan dan dipakalnya, ini bukan dipakai, dipakalnya dengan gala-gala ya dan ter. Seperti apa? Nah, ini saya cari ya di internet ini, di Wikipedia ya. Di ayat yang ketiga, kalau di dalam terjemahan Amplified Bible, di situ dikatakan she got him a basket ya, basket ya. Di sini kalau Bapak Ibu sudah lihat ada keranjang ya. Keranjang yang made, yang terbuat itu dari papirus. Nah, saya cek di sini, papirus itu seperti apa? Papirus itu nama ilmiahnya yaitu Cyperus papyrus, adalah sejenis tanaman air yang dikenal sebagai bahan untuk membuat kertas pada zaman kuno. Tanaman ini umumnya dijumpai di tepi dan lembah Sungai Nil. Nah, jadi confirm tadi ayatnya kan. Kira-kira 3.500 sebelum Masehi. Dan bangsa Mesir kuno sudah memanfaatkan papirus. Mereka pada saat itu membuat kertas dari kulit-kulit tipis atau kulit-kulit halus dari papirus, dan sebelum kertas seperti yang kita kenal sekarang ditemukan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah lihat di situ ada gambar ya, gambarnya tanaman itu adalah tanaman papirus ya. Tapi Ibu Saudara lihat ada batangnya, terus kemudian ada seperti daun-daun yang tipis ya. Dan orang Mesir ini menggunakan papirus, tanaman alang-alang yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil itu untuk membuat keranjang. Nah, berarti benar nih, basket, keranjang. Dan untuk membuat rakit sungai. Ya, kemudian mereka menggunakan papirus untuk pembuatan kertas juga, dan mereka melakukan ini dengan memotong strip dari batang tanaman. Jadi si batang tanaman ini dibuat sedemikian rupa, mungkin diatur sedemikian rupa, sehingga akhirnya jadilah yang namanya keranjang yang digunakan oleh maminya Musa untuk menyelamatkan Musa. Karena tidak bisa bertahan lama ya. Sudah coba disembunyikan tapi tidak bisa bertahan lama. Nah, lalu di dalam terjemahan bahasa Inggris itu ada kata tar ya, bukan kue tart ya, tar. Ya, tar itu apa? Kan tadi gala-gala dan ter ya. Seperti apa gala-gala dan ter? Nah, ini tar adalah cairan berbasis karbon dan hidrokarbon kental yang didapatkan dari berbagai jenis materi organik melalui proses distilasi destruktif. Wow, bahasanya sangat ilmiah sekali. Tar dapat dihasilkan dari batu bara, kayu, minyak bumi, dan gambut. Tapi juga dia kegunaannya itu adalah sebagai perekat, sebagai lem. Ya. Bahkan sejak zaman Paleolitikum. Ya. Dan sebagai apa? Pelapis badan perahu.
kapal kayu supaya lebih awet dan anti air. Ya, karena kalau cuman menyusun dari batang pohon pirus, tanaman papirus ini, lalu terus kemudian ditaruh di air, maka itu akan tenggelam. Ya, tapi kalau pakai tar, yaitu semacam kayak lapisan ya, supaya dia nggak masuk air. Nah, seperti apa? Ya seperti ini. Ya bisa juga sebagai pelapis atap dari kayu. Dan tar ini diproduksi juga dari kayu pinus ataupun betula, ya. Dan manfaatnya tadi sudah dilihat. Dan seperti apa? Nah ini seperti ini. Ter dan gala-gala itu seperti ini, ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, tar and pitch, ya. Nah ini seperti ini gambarnya. Ini juga dijelaskan tuh, various forms of pitch may also be called tar, bitumen or asphalt, atau yang kita kenal hari ini aspal. Kira-kira nangkep ya. Aspal itu dipakai untuk melapisi si basket itu ya, si keranjang yang dibuat oleh maminya Musa itu ya. Dan seperti apa? Saya udah juga siapkan gambarnya di sini. Nah, Ibu sudah lihat ya. Oke. Nah, seperti ini. Saya cari juga nih gambarnya. Moses basket in the reeds ya. Di sini dikatakan a wicker of reed basket floating, mengambang ya, bisa terapung among the reeds and cattails as baby Moses would have during the Bible story Exodus. Waktu lagi di kitab Keluaran yang kita baca tadi, bahwa kira-kira gambaran seperti apa basket itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bisa kebayang ya. Lalu kalau ini kan ini mungkin tidak dilapisi oleh ter dan gala-gala nih. Nah, kalau di keranjangnya Musa itu seperti ini tapi dilapisi supaya dia nggak tembus air. Mungkin bawahnya ya dilapisi supaya nggak bolong-bolong, jadi nggak tenggelam, dan di atasnya ditaruhlah baby Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat, pertanyaannya adalah kenapa ya ini? Kenapa baby Musa itu harus diselamatkan? Kenapa baby Musa itu harus ditaruh di peti dan setelah disembunyikan 3 bulan lamanya nggak bisa tertahankan lagi, maka harus diselamatkan? Kenapa? Nah, ada ceritanya Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak, kita cuma sekilas doang. Oh, ternyata disembunyikan nggak tahan lama karena ada sesuatu, akhirnya terus ditaruh di peti, terus kemudian ditaruh di tepian sungai Nil, dan kemudian kakaknya lihat dari jauh apa yang akan terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara lihat di Keluaran 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-22, ini alasan mengapa Musa itu harus diselamatkan. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, dan mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Luar biasa ya. Orang-orang Israel ini beranak cucu, senang beranak cucu sampai tak terbilang jumlahnya dan bertambah banyak, dahsyat berlipat ganda sampai negeri itu dipenuhi oleh bangsa Israel. Kebayang, di Mesir tapi banyak sekali bangsa Mesir. Ya, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Dan berkatalah raja itu kepada rakyatnya, dibilang begini, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Gimana ya? Marilah kita bertindak. Mari kita bertindak dengan bijaksana, dengan hati-hati. Kita harus bertindak terhadap mereka. Ini mereka tambah banyak, nanti jadi sebuah ancaman. Supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan kalau terjadi peperangan nanti gimana? Nanti mereka bersekutu, mereka berkumpul, mereka kumpulkan kekuatan, nanti dengan musuh kita join, terus kemudian bergabung, dan terus kemudian memerangi kita. Apa yang akan terjadi? Terus kemudian lalu pergi dari negeri ini. Nanti kita gimana? Sebab itu akhirnya pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka. Ini lahirnya seorang pemimpin yang tidak mengenal Yusuf, bangkit sebuah generasi yang luar biasa kejam. Dia takut terhadap bangsa Israel. Lalu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Wow, saking takutnya terhadap jumlah bangsa Israel yang beranak pinak sampai banyak, takut banget sampai akhirnya dia lakukan dengan menempatkan pengawas-pengawas Rodi di atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Jadi bangsa Israel ditekan, bangsa Israel disiksa, bangsa Israel mengalami penderitaan,
Tapi ini luar biasa, bahwa makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Wow, luar biasa. Makin ditindas, makin bertambah banyak. Dan berkembang mereka. Jadi seharusnya kita pun kalau makin ditindas, seharusnya kita makin berkembang. Ini contoh yang baik. Ketika ditindas bukan makin down. Ketika ditindas bukan makin kita meratap. Tidak. Tapi berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Wow, luar biasa sekali. Gawat. Gawat. Pemimpin bangsa Mesir mulai pusing gimana caranya. Ya. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka. Luar biasa. Kita bikin pahit orang-orang Israel dengan pekerjaan yang berat-berat. Mengerjakan tanah liat, batu bata, berbagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Tapi aneh, bangsa Israel itu luar biasa. Dia nggak down, Bapak Ibu Saudara. Tekanan seperti apa yang ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya pernah tulis sebuah quotes di Instagram saya, bahwa tekanan dari luar hanya bisa dikalahkan oleh kekuatan dari dalam. Sekali lagi, tekanan dari luar hanya bisa dikalahkan oleh kekuatan dari dalam. Saya yakin dan percaya bahwa bangsa Israel saat itu, pada saat dipahitkan, saat dipaksa untuk kerja, dan kemudian hasilnya tidak dinikmati oleh bangsa Israel, tapi oleh bangsa Mesir. Tapi apa yang terjadi? Saya yakin dan percaya saat itu, bangsa Israel menjadi bangsa yang dekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhannya, punya kekuatan hubungan yang dekat dengan Tuhannya. Sehingga apa? Sehingga justru ketika ditekan, ketika dipres, justru dia menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Enggak down. Sekalipun dibuat untuk jadi pahit, tapi dia nggak kepahitan dengan hidup mereka. Tidak putus asa, tapi Raja Mesir masih berpikir lagi. Dia memerintahkan kepada bidan-bidan. Luar biasa. Ini makin ditekan, makin beranak pinak, makin berkembang biak. Luar biasa. Ya, siapa di tempat ini yang lagi stres malah rajin bikin anak? Luar biasa. Luar biasa. Makin stres, makin rajin bikin anak. Makin beranak pinak, makin tambah banyak. Wow. Luar biasa. Raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan. Ini cara terakhir, strategi terakhir. Memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Yaitu seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Dan terus apa pesannya? Pesannya begini, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus perhatikan waktu anak itu lahir. Kalau anaknya laki-laki, kamu harus bunuh anak itu. Tapi jika anak perempuan, biarkan dia hidup. Ingat, pria, bapak, itu adalah sumber. Bapak, apa kata asli dari bapak? Yaitu abah. Dalam terjemahan bahasa Sunda, abah. Abah, kuma abah. Nah, abah. Di dalam bahasa Yunani dikatakan abah. Abah artinya apa? Bapak. Bapak artinya apa? Artinya sumber. Jadi kalau sumbernya dimatikan, sumbernya dibunuh, maka wanita-wanita cuma yang hidup. Itu wanita-wanita Israel yang hidup saat itu. Dia nggak akan bisa punya anak. Karena ini bangsa Israel terus beranak pinak ini. Tapi luar biasa di ayat yang ke-17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Dan tidak melakukan seperti yang dikatakan oleh Raja Mesir kepada mereka. Dan akhirnya bidan-bidan ini membiarkan bayi-bayi itu hidup. Luar biasa. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu. Udah diperintahkan kepada bidan-bidan, tapi tetap bertambah banyak. Makin banyak, makin penuh. Negeri Mesir itu tidak dipenuhi oleh orang-orang tanda kutip pribumi mereka, tapi dipenuhi oleh bangsa Israel. Luar biasa. Sampai akhirnya raja itu memanggil bidan-bidan dan berkata, mengapa kamu berbuat demikian? Membiarkan hidup bayi-bayi itu. Tapi heran, ini bidan-bidan ini jawab gini. Maka jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, habisnya perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Melainkan mereka itu kuat-kuat, Pak. Kuat-kuat, Pak. Sebelum kami datang, mau menolong orang-orang Israel yang mau melahirkan, mereka keburu lahir. Mereka tuh kuat-kuat. Kami lagi di jalan. Kami lagi baru pasang GPS. Udah lahir.
Kami baru on the way naik Gojek. Udah lahir. Gimana? Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Dan bertambah banyaklah bangsa Israel. Dan sangat berlipat ganda. Dan luar biasanya. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Jadi bidan-bidan ini dulunya nggak bisa berumah tangga. Syarat jodoh. Coba perhatikan baik-baik. Bapak Ibu Saudara, siapa di tempat ini yang masih single? Belum bisa berumah tangga, tapi udah pengen berumah tangga. Coba cek baik-baik. Ternyata adalah karena apa? Karena bidan-bidan itu tadi dikatakan apa? Karena bidan-bidan itu takut akan Allah. Jangan-jangan hari-hari ini kita belum dapat jodoh. Jangan-jangan salah satu faktornya adalah mungkin kurang takut akan Allah. Jadi perbanyaklah hati yang takut akan Allah, pribadi yang takut akan Allah itu jadi sebuah target pribadi ya, bukan cuma sekedar outlooking-nya yang bagus, tapi inner beauty-nya juga harus bagus dan menjadi seseorang yang takut akan Allah. Karena ketika kita takut akan Allah, ternyata Tuhan membuat mereka berumah tangga. Wah. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Kurang ajar. Gila bangsa Israel ini. Dia perintahkan bukan cuma kepada bidan-bidan. Sekarang dia membuat sebuah fatwa kepada seluruh bangsa Mesir. Lemparkan segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani. Cek, lihat tetangganya, lihat sekelilingnya. Kalau ada bangsa Israel, orang Ibrani yang lahir anaknya laki-laki, rebut, sikat, ambil. Bawa mereka, culik mereka, buang ke dalam sungai Nil. Tapi kalau anak perempuan, biarkan mereka hidup. Wow. Ini kejadian yang melatar belakang mengapa bayi Musa itu harus ditaruh di peti pandan atau yang disebut dengan basket made papyrus dengan per dan gala-gala itu. Kenapa harus dibuat oleh Mami Musa? Nah, perhatikan. Kita kembali ke Keluaran 2 ayat 1-10. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Keluaran 2 ayat 1-10. Tadi baru sampai ayat 4 kita baca. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Hei, wow, Tuan Putri, lihat ada peti. Pada saat Tuan Putri lagi mandi, ada peti. Peti apakah ini? Peti apakah gerangan? Dan ketika dibuka, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Pas dibuka, nangis. Bayi Musa ini nangis. Dia nangis. Sampai akhirnya ada belas kasihan lah ia kepadanya dan berkata, ini kelihatan dari wajahnya, ini pasti bayi orang Ibrani. Kenapa? Karena pada saat itu telah keluar fatwa bahwa semua bayi Ibrani yang berjenis kelamin pria itu harus diculik, harus dihancurkan, harus dibuang, harus dibunuh. Maka curiga lah, ini kayaknya bayi orang Ibrani. Tapi timbul belas kasihan. Semua yang dicetak tebal, itulah inti, poin penting. Lalu bertanyalah kakak dari anak itu, karena dia lihat dari jauh apa yang akan terjadi dengan bayi Musa ini. Lalu dia berkata kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri? Karena tentunya putri Firaun belum menikah, jadi nggak mungkin menyusui. Jadi perlu seorang ibu untuk menyusui. Dan kakaknya Musa ini menawarkan kepada putri Firaun untuk perlu nggak ada seorang ibu yang menyusu, yang bisa menyusui. Lalu apa yang terjadi? Maka saut putri Firaun kepadanya, that's good, that's a good idea. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Jadi kakaknya Musa memanggil maminya Musa. Luar biasa. Kejadian ini amazed. Waktu saya baca baik-baik story ini, amazed. Kok bisa?
Kok bisa? Luar biasa. Dan maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu waktu dipertemukan. Apa yang terjadi? Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Gila, gila. Luar biasa. Wow. Bayangkan. Ini sebuah momen yang luar biasa. Yang sulit. Rasanya nggak mungkin ini bisa terjadi. Tapi ini terjadi. Harusnya Musa itu dibunuh, diculik, dan kemudian dibuang. Tapi apa yang terjadi? Ibunya menyiapkan peti pandang. Dilapis dengan gala-gala dan teh. Ditaruh di sungai Nil. Kakaknya lihat dari jauh. Saat itu diperintahkan untuk dibunuh semua laki-laki Ibrani. Lalu dilihat dari jauh. Terus kemudian, kok bisa? Kok bisa? Putri Firaun itu lagi mandi. Pas. Apakah kakaknya Musa ini memperhatikan kira-kira mandi jam berapa putri Firaun itu? Kok bisa tepat? Bisa bertemu dan terus kemudian dayang-dayangnya melihat. Itu gimana caranya? Terus kemudian bertemulah kakaknya Musa dengan putri Firaun. Gimana caranya? Gimana caranya? Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ada sebuah kejadian yang luar biasa. Ini pasti ada campur tangan Tuhan. Ini pasti ada kasih karunia dari Tuhan. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Dan terus kemudian dikasih nama Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Wow. Lihat, saya sudah tuliskan ada 3 poin di sini. Yang pertama, suffering of the nation. Tahu saudara bahwa Musa lahir di tengah-tengah penderitaan bangsanya. Tadi sudah kita lihat di Keluaran 1 ayat 11, ayat 13 sampai 14. Musa lahir di tengah-tengah penderitaan bangsanya. Berapa banyak anak-anak dari Bapak Ibu Saudara yang lahir di tengah-tengah penderitaan bangsa kita. Hari ini dengan Delta, dengan Omicron. Ada suffering of the nation. Bisnis yang sulit. Ekonomi yang sulit. Kita sedang ada di tengah-tengah penderitaan. Dan ada anak-anak yang lahir di tengah-tengah penderitaan bangsa. Tapi apa yang terjadi? Tuhan punya rencana tidak bisa digagalkan oleh manusia. Ada lost generation, ya, ada upaya dari bangsa Mesir untuk melenyapkan sebuah generasi dari bangsa Israel. Right? Tapi ingat poin ketiga, there is a grace of God. Ada kasih karunia Allah. Ada kasih karunia-Nya dalam menyelamatkan Musa dan bangsa Israel. Kasih karunia-Nya seperti apa? Tadi saya sudah siapkan, kan saya sudah ajak untuk Bapak Ibu Saudara lihat. Ya, di Keluaran, balik lagi. Saya kembali lagi untuk melihat, mengajak kepada Bapak Ibu Saudara. Lihat, di Keluaran 1 ayat yang ke-17. Di sini dikatakan apa? Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Bagaimana mungkin seorang raja nggak bisa men-screen, nggak bisa menyeleksi bidan-bidan itu takut akan Allah atau tidak? Bidan-bidan itu pro kepadanya atau pro kepada orang Ibrani? Bagaimana mungkin seorang raja nggak punya penasehat, nggak punya filtering, nggak punya orang yang men-screen? Bagaimana mungkin? Tapi luar biasa. Ada bidan-bidan yang terpilih, tapi justru bidan-bidan itu takut akan Allah. Terus kemudian, ini ada sebuah kebohongan. Ketika tahu makin bertambah banyak, rajanya bertanya kepada bidan, tapi bidan ini berbohong loh kepada Firaun. Dia bilang soalnya perempuan Ibrani nggak sama perempuan Mesir. Melainkan mereka kuat sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Padahal ini ada sebuah pembiaran dari bidan-bidan untuk membiarkan bangsa Israel berkembang biak. Kok bisa? Kalau bukan ini karena kasih karunia Tuhan. Lihat di Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Bagaimana pertemuan dengan putri Firaun lewat dayang-dayangnya. Ini kalau bukan momentum, kalau bukan karena campur tangan Tuhan, kalau bukan kasih karunia Tuhan, bagaimana mungkin bisa ketemu? Terus kemudian kok bisa juga berbelas kasihan kepada bayi orang Ibrani. Harusnya kalau dia benci kepada orang Israel, harusnya mungkin bunuh aja, buang aja, matiin aja. Ini bangsa Ibrani yang akan mengancam. Bagaimana dengan ayat yang ke-7? Ada pertemuan dengan kakaknya Musa. Yang terus kemudian kakaknya Musa ini memberikan sebuah penawaran.
Wow. Ayat yang ke-8. Ada sebuah persetujuan dari Putri Firaun. Gimana kalau Putri Firaun tidak bersetuju? Gimana kalau kakaknya Musa tidak memberikan penawaran? Bagaimana kalau tiba-tiba tidak berbelas kasihan tetapi dibunuh? Selesai sudah. Lihat ayat yang ke-9. Kok bisa? Bagaimana caranya? Ada nggak di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini ikutan Zoom? Di mana saudara punya anak, tapi pada saat menyusui anak saudara, tapi dikasih upah, dibayar. Ada nggak? Nggak ada. Cuman maminya Musa yang netein anaknya, tapi dibayar. Gimana caranya? Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Pertemuan ya antara Musa dengan Putri Firaun disertai dengan sebuah transaksi bisnis di sini. Transaksi bisnis. Transaksi apa? Transaksi yang menguntungkan ibunya. Netein anaknya sendiri tapi dikasih duit, dikasih upah. Wow, luar biasa. Itulah kasih karunia dari Tuhan buat bangsa Israel. Kira-kira apa yang mau kita pelajari hari ini? Cukup banyak ayat yang sudah kita buka. Cerita tentang histori dari penyelamatan Musa. Ini yang saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu Saudara. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa penderitaan tidak ditujukan untuk menghancurkan. Hari ini berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami kesesakan, mengalami problem, mengalami masalah yang belum ada jalan keluarnya. Tapi dengar baik-baik, saudara berpikir bahwa it's finished, kayaknya udah selesai, kayaknya ini gue udah hancur, kayaknya gue nggak ada harapan, kayaknya gue udah putus asa, kayaknya emang sengaja ini dilakukan untuk menghancurkan saya. Dengar baik-baik. Penderitaan ada dua, penderitaan yang oleh karena kita melakukannya. Tapi ada penderitaan yang bukan oleh karena kita yang melakukannya. Bangsa Israel ditekan, disiksa, dipahitkan. Itu bukan karena kesalahan bangsa Israel. Itu karena perlakuan dari bangsa Mesir kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel mengalami penderitaan. Tapi dengar baik-baik. Siapapun yang mendengar message hari ini. Bahwa saudara sedang menderita. Dengar baik-baik. Bahwa penderitaan tidak ditujukan untuk menghancurkanmu. Yang percaya katakan amin. Bahwa penderitaan itu ditujukan untuk menyatakan kasih karunia-Nya. Karena seringkali tidak akan muncul kasih karunia Tuhan kalau tidak ada penderitaan. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Lihat, saya cek, saya cari definisi dari grace. What is grace? Apa itu grace? Apa itu kasih karunia? Kasih karunia, inilah kasih karunia. Ya, kasih karunia dari Bapa buat kita adalah pertolongan yang diberikan kepada seseorang. Ya, favor yang diberikan kepada seseorang oleh Tuhan karena keinginan Tuhan, karena kehendak Tuhan, karena because of God desires. Kepada siapa? Kepada seseorang untuk memilikinya. Jadi karena Tuhan yang berkehendak untuk orang ini punya, untuk orang ini ditolong, itu kehendak Tuhan. Dan pertolongan itu diberikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Pertolongan yang diberikan oleh Tuhan atas kehendak Tuhan. Untuk orang itu memilikinya. Bukan karena orang tersebut telah melakukan sesuatu kepada Tuhan. Jadi grace itu begitu. Kasih karunia itu bukan karena saudara telah melakukan sesuatu buat Tuhan, maka Tuhan kasih karunia kepada saudara. Bukan. Tanpa saudara melakukan apa-apa kepada Tuhan pun. Itulah yang disebut dengan grace. Itu sebabnya nggak ada yang namanya hyper grace. Karena grace itu sendiri udah hyper. Udah lebih. Udah luar biasa. Udah unbelievable. Udah unpredictable. Udah nggak mungkin. Nggak make sense. Ada orang yang nggak layak untuk menerima pertolongan. Tapi saudara tolong. Itulah grace. Tapi dalam konsep ini, grace itu adalah pertolongan Tuhan kepada seseorang, di mana Tuhan menginginkan, di mana itu adalah kehendak Tuhan kepada orang itu untuk memilikinya, bukan karena orang itu sudah melakukan sesuatu kepada Tuhan untuk memperolehnya, bukan. Karena ada banyak orang hari-hari ini melakukan sesuatu supaya Tuhan melakukan sesuatu buat diri. Itu namanya transaksi, itu namanya bisnis. Kita melakukan sesuatu untuk memperoleh keuntungan dari orang itu bisnis.
Tapi Tuhan melakukan sesuatu di mana mungkin itu tidak memberi keuntungan kepada Tuhan, tapi karena dia mengasihi saudara. Karena kehendak Tuhan. Karena dia mau menolong saudara. That's we call grace. Ada kasih karunia dari Tuhan. Sekali lagi. Pertolongan dari Tuhan yang diberikan kepada seseorang. Di mana itu kehendak Tuhan. Dan bukan karena apa yang dilakukan orang tersebut kepada Tuhan untuk memperoleh sesuatu. Enggak, bukan. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Bukan. Salah besar. Itu bukan grace itu. Itu lain. Jadi intinya apa? Intinya adalah bahwa kasih karunia itu adalah yang pertama pemberian Tuhan. Yang kedua, kehendak Tuhan. Hak prerogatifnya Tuhan, terserah Tuhan. Mau ngasih, mau enggak, itu terserah Tuhan. Bukan karena apa yang kita lakukan kepadanya. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara bekerja, terus bos kasih bonus. Nah, seperti itulah kira-kira. Saudara dikasih bonus. Bonus itu adalah pemberian dari bos. Kehendak dari bos, terserah mau ngasihnya berapa. Nggak layak kita tuh komplain. Masa orang lain dikasih segini, saya segini. Enggak. Bonus namanya. Itu bukan karena apa yang saudara-saudara lakukan. Tapi karena memang bos mau ngasih sama saudara. Ya mungkin kalau dalam dunia pekerjaan, perbedaannya itu mungkin. Karena sudah mencapai target, udah dikasih bonus. Ada yang bonusnya itu jelas. Ya, jenjang karir. Kalau bisa mencapai penjualan sekian, bonusnya ini. Yes, itu. Tapi grace melebihi itu. Sekalipun saudara tidak melakukan apa-apa. Tapi Tuhan menganugerahkannya kepada saudara. Jadi grace itu lebih dari sekedar bonus. Tapi gambaran sedikit supaya saudara bisa mengerti, ya kayak gitulah bonus. Bonus itu diberikan kepada saudara. Kalau tiba-tiba ada bos yang memberi kepada saudara tanpa, padahal penjualan saya nggak mencapai nih. Harusnya saya nggak dapat bonus. Tapi tiba-tiba bosnya memberi sesuatu kepada saudara. Nah, itulah grace dalam versi Tuhan. Right? Tapi tahukah saudara, sayangnya banyak yang ingin kasih karunia dari Tuhan, tapi menolak untuk mengalami penderitaan. Wow. Bukankah begitu Bapak Ibu Saudara? Berapa banyak di antara kita? Sekali lagi, berapa banyak di antara kita? Kita pengen kasih karunia dari Tuhan. Tapi kita menolak untuk mengalami penderitaan. Penderitaan nggak selalu bicara tentang finance. Penderitaan dalam hubungan. Penderitaan di dalam keluarga. Penderitaan di dalam karir saudara. Penderitaan dalam bisnis saudara. Penderitaan dalam hubungan-hubungan saudara. Mungkin saudara berlimpah secara materi. Tapi saudara menderita dalam hubungan saudara. Antara suami dan istri, orang tua dan anak. Mungkin saudara menderita di dalam karir saudara. Ada orang yang menekan saudara. Ada orang yang nggak suka sama saudara. Akhirnya berencana jahat kepada saudara. Saudara alami penderitaan, tapi dengar baik-baik. Penderitaan tidak ditujukan untuk membuat saudara terpuruk. Bukan tujuannya untuk menghancurkan saudara. Manusia mungkin punya tujuan untuk menghancurkan saudara dengan penderitaan, dengan membuat saudara pahit, seperti tadi bangsa Israel. Tapi Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tapi Tuhan mengasihi saudara dan Dia akan mengubah rencana jahat dari orang-orang di sekitar saudara. Tuhan mampu mengubahnya. Karena Dia punya kasih karunia kepada saudara. Mampu mengubahnya untuk apa? Untuk membuat kasih karunia-Nya nyata dalam hidup saudara. Itu sebabnya jangan menyesal ketika saudara mengalami penderitaan. Karena sekali lagi penderitaan ditujukan bukan untuk kehancuran saudara. Tapi Tuhan izinkan penderitaan untuk apa? Untuk menyatakan kasih karunia. Tapi sayangnya, kita ini manusia hanya mau kasih karunia-Nya. Nggak mau penderitaannya. Nggak mau penderitaannya. Nggak mau. Gimana caranya? Seringkali begitu. Coba lihat slide ini. Crown and cross. Seperti mahkota dan salib. Demikian pula seringkali kasih karunia dan penderitaan. Kita lihat cross itu sama crown itu satu paket. Ada mungkin kasih karunia yang tanpa penderitaan.
Tapi jangan terlalu menganggap bahwa kasih karunia itu selalu tanpa penderitaan. Yes, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kita tidak perlu menderita. Tapi kita bisa mengalami crown. Kita bisa mengalami kasih karunia dari Tuhan. Karena Tuhan yang menderita. Dia harus mati di kayu salib. Kitanya mungkin gak menderita. Tapi gak selalu kasih karunia itu kita enak, gak perlu menderita. Seringkali dalam kehidupan Tuhan mengizinkan bahwa ada sudut pandang yang lain. Bahwa kasih karunia itu bukan tanpa penderitaan. Tapi ada kasih karunia yang dengan penderitaan. Sama seperti crown dengan cross, satu paket. Maka seringkali kasih karunia juga disertai dengan penderitaan. Sayangnya pengikut Kristus hari-hari ini hidup dengan mentalitas crown without cross. Senang crown tapi nggak mau cross. Hari ini berapa banyak di antara saudara yang sedang memikul salib? Percayalah, ada crown Bapak Ibu Saudara. Ya. Ya, quality of life. Kualitas dari hidup kita itu tidak diukur dari berani untung, tapi juga berani rugi. Saya cari gambarnya. Gambarnya adalah ini tangan Yesus yang disalib. Gambaran tangan Yesus yang disalib. Yesus itu berani rugi. Berani mengorbankan sesuatu. Nanti dia tidak menganggap haknya, posisinya, derajatnya sebagai Tuhan, sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia korbankan demi saudara. Itu sebabnya mari. Hidup itu bukan cuma berani untung, tapi harus juga berani rugi, Bapak Ibu Saudara. Lihat firman Tuhan berkata di 2 Korintus 8 ayat 9. You know the grace of our Lord Jesus Christ. You know that Christ was rich. Tuhan, Kristus, Yesus itu kaya. But for you, untuk saudara, he become poor. Dia rela untuk jadi miskin. Dia rela untuk menderita. Dia rela untuk sengsara. Dia berani rugi. Dia berani mengorbankan dirinya. Untuk apa? Supaya kita jadi kaya. So that by his becoming poor, you might become rich. Bahkan di Mazmur dikatakan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Pegang komitmen saudara. Kalau saudara sudah berkomitmen, Tuhan saya digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan sekian. Tuhan berbicara di hati. Oh, gereja sedang butuh. Oke, Tuhan saya punya berkat. Dan Tuhan minta. Ketika saudara berkomitmen, laksanakan komitmen saudara. Pegang pada komitmen saudara. Pegang pada sumpah saudara walaupun rugi. Mungkin saudara sudah deal bisnis, mengeluarkan angka. Oke, jasanya saya terima, saya bayar 100 juta ya, atau saya bayar persentase keuntungan kepada saudara. Tapi ketika dirasanya sudah mulai untung, jangan mengubah. Wah, kayaknya terlalu besar nih, salah nih gue. Langsung kita mengubah apa yang dulu dikomitmenkan. Ayo jadi orang yang berpegang pada komitmen, berpegang pada sumpah, sekalipun itu mungkin rugi. Hidup nggak cuma berani untung, hidup tuh harus berani rugi. Baru itu orang berkualitas. Berani untung mah biasa. Tapi berani rugi jarang jadi orang yang berani rugi. Is that right? Are you with me? Mari. Beberapa slide lagi akan selesai. Lihat bahwa yang namanya kasih karunia itu sepaket dengan yang namanya penderitaan. Di 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 di New Century Version saya temukan sini. And after you suffer for a short time, ketika engkau menderita untuk sekian waktu lamanya, untuk waktu yang tidak panjang, God who gives all grace, Allah Tuhan Bapa kita di sorga yang memberikan kepadamu kasih karunia, will make everything right. Dia yang akan membuat segala sesuatu jadi kembali jadi baik, jadi normal, jadi utuh, jadi keren kembali. Dialah yang membuat segala sesuatunya. Not because of your money, not because of your asset, not because of your relationship, good relationship with other people, with mungkin siapa, donaturnya atau mungkin investornya, bukan. Tapi God who gives all grace to you, He will make you strong. Dia akan membuatmu jadi kuat. Dia akan mendukungmu, mensupportmu. And keep you from failing. Akan menjagamu untuk engkau nggak jatuh. He called you to share
in His glory, in Christ. A glory that will continue forever. Ada glory, ada crown that will continue forever. Untuk terus berlangsung selama-lamanya. Wow, katakan amin Bapak Ibu Saudara. Lihat ada short time, ada suffer dengan grace. Sekali lagi, grace enggak selalu identik dengan sesuatu yang tanpa penderitaan. Tapi seringkali Tuhan bawa God's grace itu sepaket dengan yang namanya suffering, dengan penderitaan. Hari-hari ini berapa banyak yang sudah mengalami suffering. Percayalah, always there is God's grace in your life. Selalu ada kasih karunia dari Bapa di sorga bagi hidupmu. Kalau Musa mengalaminya, mengapa tidak dengan saudara? Bapa yang sama, Tuhan yang sama, Dia akan lakukan hal yang sama bagi Bapak Ibu Saudara. Right? Nah, seringkali kita harus alami penderitaan untuk kita mengalami kasih karunia. Jadi selamat datang penderitaan. Jangan ngomel tentang penderitaan. Jangan mengeluh tentang penderitaan. Jangan komplain terhadap penderitaan. Karena Tuhan seringkali memakai penderitaan bukan untuk menghancurkanmu. Tapi seringkali Tuhan memakai penderitaan untuk menyatakan kasih karunia-Nya kepadamu. God's grace in your life. God's grace in your life. Itu sebabnya, come on, be strong in God's grace. Jadilah kuat di dalam kasih karunia-Nya. Bukan be strong dengan aset saudara. Be strong dengan your money. Be strong dengan harta saudara. Be strong dengan good relationship dengan investor saudara. No, bukan. Be strong in God's grace. Right? Ini ayat terakhir. 2 Korintus 12 ayat 9. Berkata bahwa, but He said to me, my grace is enough for you. Kata Tuhan, kasih karuniaku cukup bagimu. Because when you are weak, lihat, grace selalu sepaket dengan weak, ya. Seringkali grace itu dekat dengan yang namanya weak, dengan namanya suffering, dengan namanya problem. Supaya apa? My power is made perfect in you. Sempurna di dalamnya. So I'm very happy to brag about my weaknesses and Christ power can live in. Artinya begini, kuasa Tuhan tidak akan bekerja dalam hidup saudara kalau saudara tidak dalam keadaan suffering, tidak dalam keadaan ada problem. Kalau bukan saudara sedang dalam keadaan penuh dengan kelemahan, kekurangan, kesengsaraan, penderitaan, kesulitan. So, saya tidak panjangkan. Saya mau ajak setiap Bapak Ibu Saudara memperhatikan baik-baik. Ya. Grace, mari miliki pola pikir yang baik. Mari miliki sebuah anugerah yang definisinya udah bukan lagi buat anugerah tuh gue nggak ngapa-ngapain terus kemudian Tuhan kasih buat. Yes, itu at the other side. Tapi ada sebuah pandangan yang baru. Ini yang nggak populer karena nggak banyak orang senang dengan yang namanya penderitaan, nggak senang dengan yang namanya kerugian, nggak senang dengan ada sesuatu yang terlepas dari hidupnya, uang yang keluar dari pundi-pundinya, uang yang keluar dari akunnya. Itu sebabnya kualitas seseorang tidak dilihat dari seberapa banyak yang ada di tangannya, tapi seberapa banyak yang dilepaskan dari tangannya untuk orang-orang di sekitarnya, untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan kerajaannya. Beraninkah saudara menantang diri saudara? Mungkin hari ini saudara ada di dalam zona nyaman. Maukah saudara lepaskan zona nyaman saudara? Pernah suatu hari lagi ngobrol dengan istri saya dan istri saya berkata, wah luar biasa sekali ngambil dari sebuah ayat bahwa barang siapa yang mempertahankan dia akan kehilangan. Tapi barang siapa yang rela kehilangan, maka dia akan memperolehnya. Wow, itu prinsip kebenaran firman Tuhan yang berbeda dengan dunia ini. Kalau dunia ini mengajarkan, bodoh, jangan dilepas. Jangan dilepas, aset yang itu jangan dilepas, bodoh. Tapi kalau Tuhan berkehendak dan Tuhan katakan, lepaskan, lepas, jangan pertahankan. Justru makin dipertahankan, saudara akan kehilangan. Tapi barang siapa yang rela kehilangan, maka dia akan memperolehnya. Kumpulkanlah hartamu bukan di dunia ini, tapi kumpulkanlah hartamu di sorga. Percayalah ketika saudara end of this game, end of this world, ketika saudara finish di dunia ini, percayalah, mobil saudara tidak dibawa ke surga, rumah saudara tidak dibawa ke surga, apalagi baju keren saudara tidak dibawa ke surga. Saudara bawa apa? Tidak ada yang dibawa. Oke, good. Berikan warisan buat anak. Even
Sampai hari ini orang tua saya belum memberikan warisan. Orang tua istri saya tidak memberikan warisan, tapi Tuhan memberikan kemampuan untuk memiliki sesuatu yang dibutuhkan, sesuatu yang diperlukan. Karena Tuhan menyediakan bagi anak-anaknya. Jadi ibarat hidup tanpa warisan pun ternyata bisa. Hanya kita aja mungkin yang takut. Atau kita ada sebuah tekanan yang positif bahwa masa sih kita hidup di dunia ini nggak memberikan warisan buat anak-anak kita. Yes, that's good. Kita harus berikan warisan terbaik buat anak-anak kita. But remember bahwa warisan terbaik, the legacy, a good legacy, the best legacy, itu bukan what you leave to your children. Not what you leave to your generation, but what you leave in your generation. Itu sebabnya warisan terbaik dari saya kepada Brian, kepada Keke, itu bukan uang, bukan harta, bukan mobil, karena itu bisa hilang, karena itu bisa habis. Tapi bagaimana pengetahuan, bagaimana hati yang takut akan Tuhan, bagaimana value, bagaimana prinsip-prinsip hidup, karena itu akan memandu hidup mereka. Karena di atas itulah mereka akan running their life. So please Bapak Ibu Saudara, jangan terjebak dengan segala sesuatu yang terlihat dari luar. That's good, tapi itu bukan yang paling utama. Itu hanya aksesoris. Tapi yang utama adalah what is inside of you. So if you are now in the weaknesses, ketika saudara hari ini ada dalam kelemahan, sedang ada dalam penderitaan, sedang ada dalam suffering, sedang ada dalam kesulitan, ada dalam problem, ada dalam kesengsaraan, jangan mengeluh, jangan komplain, jangan mempertanyakan Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Why, Lord? Mungkin Tuhan akan berkata, why not? Because I want to show to your life my grace. Karena aku ingin menunjukkan kepada hidupmu tentang anugerahku yang sempurna. My grace is enough for you. Because when you are weak, my power is made perfect in you. Ketika saudara lemah, kasih karunia dari Bapa di sorga mengalir sempurna dalam hidup saudara. Kuasanya sempurna dalam hidup saudara. So, please, hari ini sekali lagi, penderitaan, kesengsaraan, kesulitan, problem, masalah apapun, dengar baik-baik. Seringkali Tuhan izinkan bukan ditujukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyatakan kasih karunia-Nya kepadamu. Yes, kalau Tuhan aku percaya. Tapi kalau ada orang yang menjahati aku, yang berbuat jahat kepadaku, yang menzolimi aku, bagaimana? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan selalu mereka-rekakan yang baik bagi hidup saudara. Terima kasih buat penderita. Saat ini, as a church, kita sedang menderita. Why? Karena kita nggak tahu nih, 5 bulan lagi kita mau kemana? Di mana? But remember, when you are weak, my power is made perfect in you. My grace is enough for you. Mari andalkan Tuhan, bukan andalkan uang. Andalkan Tuhan, bukan andalkan asetmu. Andalkan Tuhan, bukan andalkan investasi. Andalkan Tuhan, bukan andalkan hubungan-hubungan baikmu dengan investor. Now, kalau bukan His grace, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, trust me. Semua yang kita miliki, apapun yang ada di muka bumi ini, semuanya akan sia-sia. So, saya mau mengencourage Bapak Ibu Saudara hari ini. Dan saya mau melengkapi Bapak Ibu Saudara hari ini. My family, my spiritual family. Let's go. Miliki sebuah paradigm. A new paradigm. Bahwa grace satu paket dengan weaknesses. Grace satu paket dengan suffering. Grace satu paket dengan yang namanya apa? Dengan yang namanya kesesakan. Problem. Because when you have a problem, my grace is enough for you. When you are weak, my power is made perfect in you. Saya selesai. Hopefully, message ini bisa jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Dulu, istri saya pernah mengalami yang namanya thyroid. Dan tahukah saudara, pada saat kita cek, dan katanya menurut dokter, profesor dokter yang ada di Bandung harus dioperasi. Dan kalau dioperasi, risikonya pita suaranya katanya bisa hilang ya. Bisa jadi suara nanti, bisa begitu ya. Jadi akhirnya kita cari second opinion, dan terus kemudian kondisi keuangan kita terbatas, tapi ada kasih karunia dari Tuhan luar biasa. Ya, tiba-tiba ada salah satu jemaat terus bilang begini, udah kamu pergi aja ke Singapura, check up di Mount E, di General Hospital. Tapi saya bilang kita nggak punya dananya, jangan takut, pergi aja.
Tuhan siapkan. Wow, ada kasih karunia. Padahal saya sempat bertanya, Tuhan, saya rajin ke gereja. Saya melayani Tuhan. Saya lakukan banyak hal buat Tuhan. Saya berhutang banyak dengan Tuhan. Dan saya lakukan apapun. Saya nggak bersungut-sungut, saya nggak mengeluh. Mungkin anak-anak rohani saya bisa melihat, jaranglah saya mengeluh atau saya sedih karena pelayanan enggak. Sampai salah satu anak rohani saya menunggu, menanti-nantikan kapan Coach sedih. Dan ketika saya pernah mengalami kesedihan, anak rohani saya bilang gini, ini momen yang paling ditunggu. Kenapa? Karena artinya Coach itu manusia. Manusiawi. Wow, kok ada nih anak rohani yang berpikiran seperti itu? Iya, karena saya pikir Coach itu kan nggak punya masalah. Wow, saya punya masalah. Dan pada saat itu keuangan kami terbatas. Dan saya nggak punya uang yang cukup untuk bisa membawa istri untuk dioperasi. Tiba-tiba ada kasih karunia Tuhan. Lalu kami dikasih sejumlah facility untuk bisa pergi untuk cek. Istri saya punya thyroid di Singapura. Pertanyaannya, bagaimana? Tiketnya gimana? Tiket pesawatnya. Puji Tuhan, ternyata penggunaan kartu kredit waktu itu, istri saya, itu ada reward. Kalau nggak salah dapat hadiah, kalau nggak salah. Dan nanti istri saya bisa mengkonfirmasi, dapat hadiah. Dan hadiahnya bisa ditukar dengan mileage itu atau dapat tiket pesawat. Akhirnya kita bisa pergi dari Bandung, Singapura atau Jakarta, Singapura. Tuh ya. Terus kemudian kita nyampe lah. Dan untuk menghemat, Bapak Ibu Saudara, my family, akhirnya kita datang cari pesawat yang paling murah dan kemudian mendarat di Singapura. Dan kami itu terpaksa harus menginap di bandara. Karena kami menghemat. Kami nggak punya uang yang cukup untuk tempat tinggal. Kami ya tinggal di bandara lah ya. Karena siangnya kami harus ke rumah sakit, check up. Jadi hari itu kami tidur di bandara karena datangnya terlalu pagi ya. Mungkin kalau nggak salah sekitar jam 2, jam 3 gitu. Kalau nggak salah. Jadi udahlah, nginap aja di bandara. Dan akhirnya kami ke rumah sakit, cek, terus kemudian disuruh ambil dananya di salah satu rekanan dari jemaat di tempat kita melayani. Terus kemudian datanglah ke sana, ada lumayan besar, ada maid-nya datang, terus kemudian mengirimkan atau memberikan amplop sejumlah dana untuk kita pakai untuk berobat. Dan setelah itu, tanpa sengaja, luar biasa. Di tengah dalam perjalanan itu sambil menunggu hasil, yang jumlahnya sangat besar, ketemu dengan seseorang, orang yang kita kenal tapi nggak dekat. Berarti loh, kok kamu ada di sini? Dan ngapain? Saya ceritakan singkatnya, akhirnya kita diminta untuk tinggal di rumahnya beliau. Dan ketika kita tinggal di rumahnya beliau, dia bilang, saya nanti mau cari hotel aja lah, cari yang murah. Nggak usah, tinggal di sini sampai proses semuanya selesai. Ada kasih karunia dari Tuhan, luar biasa. Bahkan, jangan salah, luar biasanya Tuhan. Makan ditanggung, untuk MRT semua dikasih, sampai mau pulang pun, kita dikasih lagi, di top up kartu MRT-nya. Lalu kemudian kami diajak jalan-jalan, ditraktir makan, bahkan dikasih amplop, ini buat beliin oleh-oleh katanya buat anak-anak, dikasih amplop dan dibuka, dan terus kemudian luar biasa, jumlahnya sangat besar. Itu pertemuan yang tidak disengaja. Sama seperti yang terjadi di Musa itu tiba-tiba ketemu dengan putri Firaun yang sedang mandi. Dan terus kemudian terjadilah segala sesuatunya. It's all because His grace. Sampai pulang, kami terharu. Sampai semuanya selesai. Istri saya akhirnya dirawat, diproses dengan baik di hospital. Sampai akhirnya kami selesai. Terus kami pulang. Sampai kami terharu menikmati bagaimana kasih karunia dari Tuhan. Luar biasa dalam hidup kami. Sebenarnya saya sempat bertanya, Tuhan mengapa? Mengapa ini harus terjadi pada istri saya? Mengapa Tuhan, mengapa? Tapi saya baru memahami bahwa seringkali memang Tuhan izinkan problem itu, penderitaan itu terjadi. Karena Dia mau menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Wow, luar biasa. Dan di situ saya menikmati. Yes, Tuhan terima kasih. Itu bukan karena
apa yang saya lakukan buat Tuhan untuk mendapatkan sesuatu, bukan. Saya yakin sekali that is we call God's grace, yang bisa dipertemukan dengan orang yang kita nggak kenal dekat. Siapa? Nggak mungkin saya ditampung di rumahnya kalau kenal dekat. Tapi ini orang nggak kenal dekat, tapi dia tampung kami untuk tinggal di sana. Wow, sampai dikasih untuk oleh-oleh buat anak, luar biasa, unbelievable, unpredictable. That's we call God's grace. Saya berdoa, kalau saya bisa mengalaminya, saya yakin Tuhan yang sama yang memelihara hidup saudara, dia mampu melakukan sesuatu bagi saudara. Saya selesai. Ini penutup cerita untuk menguatkan kepada saudara bahwa God's grace seringkali satu paket dengan yang namanya suffering, dengan yang namanya weaknesses. So do not complain. Just kita bersyukur. Just thanks to God for everything that He has done in our life. My grace is enough for you. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat hari ini. Pesan-Mu membawa kami untuk belajar, untuk tidak komplain, tidak mengeluh, tidak mempertanyakan Tuhan, mengapa ini harus terjadi. Hamba telah menjadi saksi hidup. Bagaimana kalau hamba bisa bertanya, kenapa itu harus terjadi? Nggak ngerti. Masa udah pelayanan, masa udah lakukan sesuatu, hidup dengan benar, melayani jiwa-jiwa, kenapa itu harus terjadi kepada istri hamba? Rasanya it's unfair. Mungkin di antara kita hari ini ada yang merasa kesengsaraan, kesesakan, problem, masalah, unfair, ketidakadilan. Sesuatu yang nggak enak terjadi dalam hidup saudara. Padahal mungkin saudara udah rajin, padahal saudara rajin mendonasikan sesuatu buat orang-orang yang berkekurangan. Saudara sudah rajin memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saudara begitu dekat. Tapi mengapa hal yang buruk terjadi? Mengapa ada orang yang berusaha untuk menzolimi kita, berbuat jahat kepada kita, mereka-rekakan yang jahat, tapi dengar baik-baik. Hari ini firman-Nya. Seringkali Tuhan izinkan suffering, Tuhan izinkan kesesakan, penderitaan, diizinkan terjadi dalam hidup kita, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyatakan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Percayalah, kasih karunia jauh lebih mahal daripada penderitaan yang kau alami. Thank you so much, Lord, for the message, your holy message. Berdoa for my spiritual family, supaya mereka semua punya a new paradigm, punya new attitude. Ketika penderitaan itu datang, mereka boleh punya perspektif yang benar. Bahwa the grace of God itu seringkali satu paket dengan yang namanya suffering. Thank you for your holy message. Thank you so much, Lord. We are so blessed. And we don't want to complain. Kami nggak mau complain. Kami nggak mau mempertanyakan mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kami. Karena justru lewat penderitaan kami bisa mengalami kasih karunia Tuhan. Kami bisa mengalami, dan pengalaman itu mahal harga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kasih karunia, supaya kami boleh Tuhan, menjadi keluarga yang sungguh Tuhan, keluarga ilahi Tuhan, keluarga yang dipulihkan Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, boleh dipulihkan Tuhan, untuk kami boleh Tuhan memuridkan Tuhan bangsa ini Tuhan, dan membapai generasi ini demi menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Hamba berdoa di dalam nama-Mu Tuhan, buat setiap kami yang ada di Zoom hari ini Tuhan, kasih karunia-Mu menyertai kami dalam hari-hari ke depan kami. Dan itulah yang membuat kami, memampukan kami untuk menceritakan kepada setiap orang yang kami temui, baik dalam pekerjaan kami, di sekolah Tuhan, di keluarga kami Tuhan. Biar sungguh Tuhan, kuasa dan kasih-Mu itu Tuhan, termanifestasi dalam setiap keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan, bahkan dalam tiap-tiap pribadi. Makasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday semuanya.